Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad qudwatil mu'minin wa muallimin nasal khaira wa muallimin nasil khaira bis sabri wal yaqin wa qaidis sahabatil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah Darul Ilmi Mafaza dan beserta siapa saja yang mengikuti acara kita di media atau milik Darul Ilmi Mafaza, walaupun kali ini belum disiapkan karena banyak kesibukan panitia ya, dan juga kesibukan saya sendiri. Siapa saja yang mengikuti, apakah langsung sekarang atau siaran tundanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah, manusia terbaik yang memiliki akhlak paling agung, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru manusia secara universal sejak diutus hingga akhir zaman, hingga kiamat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadirin, bersyukur kepada Allah kita bisa memulai kembali kajian kita yang secara rutin memang di hari-hari besar kita libur, walaupun kemudian agak telat untuk mengawali kembali karena banyak udzur juga ya, karena udzur, banyak kesibukan, ada yang sakit. Sampai hari ini pun banyak yang urusan dan banyak yang sakit. Semoga yang sedang dalam urusan dimudahkan urusannya oleh Allah, dan yang sedang sakit diberi kesabaran serta segera sembuh kembali dan dijadikan sebagai kafarah, penyuci bagi dirinya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kajian kita untuk kitab yang baru, insyaallah ta'ala kita akan mencoba membahas dari kitab yang ditulis oleh salah satu guru kita, Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau ulama yang terkenal dan sangat produktif dan murabbi. Buku-bukunya bagus sekali untuk pemula, orang yang belajar, untuk orang yang awam. Nah, salah satu yang perlu kita bacakan adalah soal Syarhul Adabil Asyarah. Syarhul Adabil Asyarah, syarah adab yang 10, yang insyaallah ta'ala nanti kita mulai dari halaman 7 ya, dari halaman 7. Baik, sebagai muqaddimah, kenapa kita memiliki ya perhatian, konsentrasi tentang akhlak, tentang adab. Selain memang adab ini kebutuhan kita dan ajaran agama Islam yang besar, kita untuk akidah kemarin sudah. Jadi kita sudah khatam satu akidah,
Lalu setelah itu kita sudah hatam satu pendidikan Islam, satu kitab pendidikan Islam. Nah sekarang kita coba belajar untuk menghatamkan satu kitab tentang akhlak yang ringkas ya, tapi praktis. Nah, jamaah rahimakumullah, kita mulai dari kedudukan akhlak atau adab secara umum. Pernah disampaikan oleh seorang penyair namanya Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi seorang penyair. Beliau mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Saya ulangi, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Wa innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Wa innamal umam, sesungguhnya kejayaan suatu bangsa, ya, kejayaan bangsa-bangsa, kejayaan suatu bangsa. Al-akhlaqu ma baqiyat adalah al-akhlaqu terletak pada akhlaknya. Ma baqiyat, selagi akhlak itu masih ada, selagi mereka berakhlak. Jadi sesungguhnya kejayaan bangsa atau umat itu selagi bangsa itu berakhlak. Ketika berakhlak maka kejayaannya terjaga. Fa inhum, jika mereka zahabat akhlaquhum, akhlaknya hilang, zahabu, maka mereka pun menjadi bangsa yang hilang. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Berarti soal akhlak. Nah, akhlak banyak sekali tentunya ya, akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab suci, kepada ulama, kepada umat Islam, ya, kepada orang kafir, itu semuanya kan diatur. Perilaku kita itu diatur. Nah, perilaku yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya itulah akhlak Islam. Yang nanti akan kita ketahui insya Allah pengertian daripada akhlak atau adab. Nah, kesimpulan dari Ahmad Syauqi, seorang penyair dari Mesir itu, tidak berlebihan. Ternyata kalau kita renungkan, beliau mengambilnya itu dari hadis, gitu. Artinya sesuai dengan hadis. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Salah satu hadisnya begini: la yuqaddisullahu ummatan la yuqda fiha bil haqqi wa ya'khudhu ad-dha'ifu haqqahu minal qawi ghaira muta'ti'in. Ini mungkin jarang disampaikan hadis ini. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, la yuqaddisu Allahu ummatan. La yuqaddisu, tidak akan mengagungkan, tidak akan meninggikan derajat, ya, Allah. Jadi yuqaddis itu yu'azzim, yudhir, yarfa. Jadi mengagungkan, menjadikan agung, menampakkan, menjadikan tampak, memenangkan, meninggikan derajat, gitu. Yuqaddis. Allah tidak akan meninggikan derajat ummatan, satu umat, la yuqda fiha bil haqq, umat yang di dalamnya tidak
berlakukan hukum secara adil. Oh, jadi akhlak keadilan. Kalau urusan soal bangsa, nomor satu diantaranya akhlak keadilan, soal keadilan, akhlak adil. Umat yang di dalamnya tidak diputuskan dengan hak, dengan benar, tidak diputuskan dengan benar, artinya tidak ditegakkan keadilan. Wa ya'khudhu dha'ifu haqqahu minal qawiyyi ghairu muta'ti. Wa ya'khudhu dha'ifu haqqahu, dan umat yang dimana kaum lemahnya tidak bisa mengambil haqqahu, haknya, minal qawi, dari yang kuat, dari yang berpangkat, ghairu muta'ti, ya, tanpa kesulitan. Jadi umat yang tidak dibangun di atas keadilan, tidak dibangun di atas kebenaran, tidak ditegakkan kebenaran dan keadilan di dalamnya, dan tidak diberikan orang yang lemah itu haknya dari orang yang berpangkat atau yang kaya atau yang kuat tanpa kesulitan, ya, tanpa kesulitan. Jadi tidak diberi haknya tanpa kesulitan. Mungkin akan diberi hak tapi harus bertahun-tahun berjuang, habis banyak, sudah prihatin zahir batin baru dapat misalkan. Nah, itu bukan tidak begitu. Yang jelas ini keadilan tidak ditegakkan. Orang yang miskin, yang lemah tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan susah payah. Kalau itu kondisi masyarakat atau sebuah bangsa, maka bangsa itu tidak menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa kerdil. Mustahil secara sunatullah Allah akan menjadikannya sebagai bangsa besar. Artinya bangsa besar itu ada dua sifatnya dalam hadis ini. Bangsa satu yang ditegakkan di dalamnya kebenaran, dalam kurung keadilan. Yang kedua, orang yang lemah pun dijamin haknya tanpa susah payah untuk mendapatkannya. Mendapatkan dari orang kaya, orang yang kuat, yang berkuasa, tidak susah, ya. Baru kalau bangsa itu seperti ini, itu bangsa yang Allah akan mengangkat derajatnya. Yuqaddis, yu'azzim, yudhhir, yarfa' darajatah. Nah, mudah-mudahan hadis Nabi ini bisa difahami. Ya ghairu muta'ti tadi itu, ya tanpa susah payah, tanpa tertimpa oleh gangguan dan kesulitan, ya. Jadi biarkan bagaimana, harus ada mekanisme untuk orang fakir miskin, orang-orang lemah itu dengan bebas, dengan mudah mendapatkan haknya gitu. Nah, itu baru bangsa besar. Nah, itu semuanya kan akhlak yang berkaitan dengan eksistensi sebuah bangsa, ya, yaitu menegakkan keadilan dan memenuhi hak siapapun yang punya hak, termasuk orang lemah, tanpa harus bersusah payah. Baik, itu hadisnya dengan sanad jayyid, ya, disebutkan oleh Imam Al-Haytami Al-Maki, Ibnu Hajar Haytami Asy-Syafi'i Al-Maki, dalam kitabnya Az-Zawajir. Kalau Syekh Albani, ya, itu beliau menghasankan sanadnya. Kalau Syekh Albani rahimahullah, itu dalam Sahih Al-Jami' mensahihkan sanadnya. Kalau di dalam Sahih Ibnu Hibban, Syekh Albani menghasankan sanadnya dengan sedikit perubahan redaksi, tapi maknanya sama. Misalkan di sana dengan pertanyaan, kaifa yuqaddisullahu ummatan la ya'khudhu dha'ifu haqqahu min qawiha wa huwa ghairu muta'ta'id. Bagaimana Allah akan menjadikan agung sebuah bangsa kalau bangsa itu, ya, kalau orang lemah di dalamnya, di dalam bangsa itu tidak bisa mengambil haknya dari orang yang kuat tanpa gangguan, tanpa kesulitan dan kesusahan. Tidak mungkin lah gitu. Nah, itu kira-kira. Kemudian ini dari akhlak yang besar dulu, yang untuk bangsa gitu, ya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tadi kalau mau nulis ditulis nggak hadisnya? Kalau ditulis ya saya pastikan ya didikte. La yuqaddisu Allahu ummatan, la yuqaddisullahu ummatan la yuqda fiha bil haqqi wa ya'khudhu ad-dha'ifu haqqahu wa ya'khudhu ad-dha'ifu haqqahu minal qawi ghaira muta'ti'in. Sementara redaksi yang lain, kaifa yuqaddisullahu ummatan la ya'khudhu dha'ifuha haqqahu min qawiyyiha wa huwa ghairu muta'ti'in. Ya, ada juga redaksi kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Bagaimana mungkin Allah akan mengagungkan sebuah bangsa kalau bangsa itu ya tidak mengambil hak untuk orang yang lemah dari orang yang kuat di antara mereka. Ya, maka intinya sekali lagi kalau ada sebuah bangsa kok sulit ya dapat keadilan. Kalau nggak berjuang siang malam bertahun-tahun sudah entek ngamek ya, nggak digubris, nggak dapat ya. Kalau itu yang terjadi di sebuah bangsa tertentu, ketahuilah zaman seperti itu bangsa itu tidak mungkin bisa besar. Pasti saat itu adalah saat atau fase di mana bangsa itu kerdil, gitu ya. Baik. Nah dari sini disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan begini. Innallaha yuqimu ad-daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimu ad-daulata zalimata wa in kanat muslimatan. Wah, penting nih. Ini soal bangsa biar kita ngerti sunatullahnya. Jadi sunatullahnya untuk eksistensi sebuah bangsa itu adalah soal akhlak keadilan. Innallaha sesungguhnya Allah yuqimud daulatal adilata. Allah menegakkan negara yang adil. Wa in kanat kafiratan, meskipun negara itu kafir. Wow, luar biasa ya. Meskipun negara itu kafir, meskipun hukum yang diterapkan hukum kafir, tapi kalau keadilan sosialnya dijaga, agama itu bangsa itu eksis. Bangsa itu eksis. Wala yuqimu daulata zalimata, dan Allah tidak menegakkan negeri yang zalim. Wa in kanat muslimatan, meskipun negeri itu negeri Islam. Artinya hukum Islam yang diundangkan, yang diundangkan, undang-undangnya sih hukum Islam gitu. Tapi prakteknya zalim, itu tidak akan bisa tegak. Jadi soal eksis dan tidaknya, tegak dan tidaknya sebuah bangsa itu terletak pada akhlak. Yang tertinggi adalah akhlak keadilan dan pemenuhan hak-hak orang yang dhaif. Baik. Jadi ini penting sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak membuat tegak, tidak menegakkan, tidak memenangkan, tidak membuat stabil keamanan ya sebuah negara selagi negara itu tidak menegakkan keadilan, membela orang-orang yang dizalimi untuk mengambilkan haknya dari orang yang menzalimi, apakah dia mafia, apakah oligarki atau apa saja. Nah, kalau itu bisa dihukum ya, ambil dari mereka hak untuk orang fakir miskin yang punya hak ya, maka selama tidak seperti itu maka negara itu bukan negara besar.
Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam konteks menerangkan tugas pokok beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innama bu'itstu liutammima sholihal akhlaq atau makarim al akhlaq atau mahasin al akhlaq. Ada 3 redaksi, sholihal akhlaq, makarim al akhlaq, mahasinal akhlaq. Innama bu'itstu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah, liutammima sholihal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, makarimal akhlaq, akhlak mulia, mahasinal akhlaq, akhlak yang baik. Nah, mulai dari akhlak yang untuk ukuran bangsa besar tadi sampai ukuran masyarakat dan pribadi. Nah, baik, intinya sangat penting eksistensi kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga, kita sebagai komunitas, sebagai masyarakat, dan sebagai bangsa diukur oleh akhlaknya, ya. Nah, kita sebagai umat Islam sudah membaca hadisnya tadi, sebagai bangsa Indonesia insya Allah juga sudah hafal semuanya. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua-duanya loh, adil dan adab. Padahal adil sudah bagian dari adab, tapi adil dikhususkan karena punya nilai yang strategis. Seperti yang sudah kita terangkan tadi, itu berkaitan dengan besar tidaknya sebuah bangsa, ya. Baik. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengkhatamkan dari kitab yang ditulis oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallah nafa'anallahu bi ilmi fid dharain, yaitu kitab Al-Adabul Asyarah. Al-Adabul Asyarah itu adab yang 10, sangat singkat sekali, lalu beliau syarah, ya, menjadi Syarhul Adabi Al-Asyarah, sebagaimana yang sudah di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari daftar isinya, itu nanti ada 10 adab. 1 adabus salam, yang kedua adabul isti'dzan, ketiga adabut ta'am, keempat adabul kalam, kelima adabun naum, keenam adabul utas, ketujuh adabut tatha'ub, kedelapan adabul majlis, kesembilan adabut tariq, dan kesepuluh adabul libas. Ya, jadi adab salam, adab minta izin, adab makanan, adab bicara, adab tidur, adab bersin, adab menguap, adab bermajelis, adab di jalan, dan adab pakaian, berpakaian. Ada 10, kita coba hari ini di hari awal dari kitab ini, insya Allah Ta'ala kita akan mengambil bab pertama, adab pertama, yaitu soal adabus salam. Tapi kita ikut aja muqaddimahnya dari halaman 7. Qala al-musannif rahimahullah, beliau masih sehat walafiat. Qala al-musannif waffaqahullah, gitu ya. Wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharain. Berkata ulama penulis, semoga Allah memberi taufik kepadanya, semoga ilmunya dijadikan manfaat untuk kita semua. Wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa limasyayikhina jami'an wa lil hadirin wal mustami'in. Semoga Allah mengampuni kita, beliau, guru-guru kita semua, dan seluruh hadirin serta pendengar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadaniyallahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Bentar, ini tak kirim ke grup dulu ya. Kayaknya teman-teman belum dapat nih di grup koordinasi ya. Grup koordinasi, silakan diikuti ya. Udah tak kirim. Loh, ini belum.
Bentar. Oh. Baik. Koordinasi, jangan-jangan terkirim double nantinya. Oh iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadanillahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Anna min a'zamil adabi asyarah. Bismillah, segala puji bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya yang maha pengasih dan penyayang. I'lam, ketahuilah, hadanillahu, semoga Allah memberi hidayah kepada saya, wa iyyaka, dan kepada anda, li ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang terbaik. Anna min a'zamil adabi asyaratun, sesungguhnya di antara adab yang besar, yang paling besar ada 10. Ada 10. Qala syarihu wafaqahullah. Pensarah berkata, padahal penulis dan pensarah orang yang sama, orang yang satu, orang yang sama. Beliau yang menulis matan, beliau yang menulis syarah. Ibtada al-musannifu wafaqahullahu risalatahu bil basmalati muqtasiran 'alaiha. Penulis, semoga Allah memberi taufik kepadanya, memulai risalahnya, risalah kitab kecilnya ini bil basmalati, dengan bismillah saja. Muqtasiran 'alaiha, membatasi pada bismillah saja. Muqaddimahnya cuma bismillah, tidak ada yang lain. Ini ittiba'an lil waridi fi sunnatin nabawiyah. Kenapa beliau memulai dengan bismillah saja tanpa yang lain? Karena ingin mengikut, semangatnya itu semangat ittiba' sunnah. Ittiba' lil warid fi sunnah, mengikuti apa yang hadir di dalam sunnah Nabi an-nabawiyah, fi mukatabatihi wa rasailihi, dalam mukatabah, koresponden beliau, wa rasailihi, dan surat-surat beliau, dalam tulis menulis beliau dan surat-surat beliau. Ya, memang tulis-tulisannya adalah soal surat menyurat, apakah mengawali nulis surat atau menjawab surat. Nah, memang surat kan makomnya pendek, dan kitab matan juga ditulis untuk pendek, maka makomnya sama. Ditulislah muqaddimah yang pendek pula, hanya bismillah cukup. Begitu ya. Tapi kalau kitabnya panjang, muqaddimahnya panjang, ya cukup. Lebih bagus begitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Wa rasailihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki, dan surat menyurat beliau yang dikirim kepada raja-raja. Wat tasanifu tajri majroha. Wat tasanifu, sementara buku karangan, tajri majroha, berlaku, berjalan, majroha, pada jalannya. Jadi cara menulis surat, cara menulis kitab ya sama dengan cara menulis surat, ya, berlaku sama. Ada muqaddimah ya dikasih muqaddimah, surat ada muqaddimah, maka nulis kitab ya ada muqaddimah. Tsumma dzakara, lalu musannif menyebut, anna min a'zamil adabi asyaratan, bahwa di antara adab-adab yang besar itu ada 10. Ada 10. Ada 10 adab besar yang terkait langsung dengan kita selaku pribadi atau selaku keluarga, selaku masyarakat, baik rakyat atau pemimpin, ya. Kalau suatu bangsa tadi yang terbesar adalah adil, sudah kita singgung, ya. Adil dan pemenuhan hak, ya. Adil dan pemenuhan hak. Pemenuhan hak itu ya berarti ya keberpihakan kepada rakyatnya. Pemimpin berpihak kepada rakyat, kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki atau kepentingan asing, ya. Sampai muncul istilah
bukan kepentingan asing dan aseng, ya. Kepentingan rakyat sendiri, pribumi, rakyatnya lah, ya, semuanya, semua rakyat secara adil dipenuhi, gitu. Jangan sampai tidak terpenuhi, jangan sampai tidak terpenuhi. Nah, termasuk, nah ini butuh memang reformasi, perbaikan Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar dunia, tapi ya, paling murah ya, sawit mentahnya dari petani itu ya. Artinya ya petani berat dan sengsara. Tapi begitu jadi minyak paling mahal gitu kan. Minyak gorengnya paling mahal gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu butuh ada perbaikan tentunya untuk mewujudkan keterpenuhan hak orang-orang miskin, orang lemah, dan juga tegaknya keadilan. Baik. Wal adabu katsiratul adad. Adab itu banyak sekali bilangannya. Mutafarriqatul abwabi. Bab-babnya itu bermacam-macam, beraneka macam bab. Wal ma'dudu minha fi hadhihi risalati asyaratun. Sementara yang terbilang di risalah kitab kecil ini hanya 10 saja. Dipilih 10 yang paling besar, yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Khussat bil addi litisafiha bil a'dhamiyati. Khussat bil addi ini secara spesialis dihitung yang 10 ini ya, yang lain tidak. Kenapa kok 10 ini aja? Itu adalah karena litisafiha bil a'dhamiyah. Karena ke-10-nya itu memiliki karakter a'dhamiyah, paling besar. Wahya, apa ukurannya? Ya bulughuha ghayatal ahmiyah. Ya sampainya 10 ini kepada kepentingan yang paling penting. Ya, dia mencapai urgensitas yang paling tinggi. Paling penting sudah, tidak mungkin hidup secara pribadi, keluarga, masyarakat kemudian bisa menghindari dari 10 adab. 10 adab itu tidak bisa kita lari daripadanya. Mesti kita berhias diri dengannya, menghadapinya dan melakukannya. Wa usifatil adabul asyaratul madhkuratu fiha bi annaha min a'dhabil adabi li amrayni. Wa usifatil adabul asyaratu, dan diberi sifat 10 adab al-madhkuratu yang sudah disebut fiha di dalam risalah ini, bi annaha bahwasanya 10 adab min a'zamil adabi, termasuk adab yang paling besar, li amroini, karena 2 sebab. Ada 2 sebab ternyata yang menjadikan ini sebagai akhlak terbesar. Ahaduhuma, yang pertama, al-i'tina'u biha syar'ah, kepedulian kepadanya secara syarak. Di dalam syariat Islam 10 akhlak ini sangat dipedulikan. Jadi kepedulian agama ini kepada 10 itu menjadikan sebagai indikator bahwa 10 ini penting. Karena agama ini sangat mementingkannya, berarti memang penting, dipedulikan betul. Fadalailu syar'i mutakatsiratun fi bayanil ahkamil muta'alliqati bitilkal adabil asyarati. Fadalailu syar'i mutakatsirah, dalil-dalil syar'i sangat banyak. Fi bayanil ahkami, di dalam menerangkan hukum-hukum, al muta'alliqati bitilkal adabil asyrah, yang berkaitan dengan adab yang 10 tadi. Jadi adab yang 10 itu masing-masingnya banyak ayatnya, banyak hadisnya, banyak dipedulikan, diperhatikan oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa menjadi yang paling besar. Alasan yang kedua,
Jadi yang alasan pertama itu dari sisi dalilnya, dalil syar'inya, keberpihakan agama ini kepadanya, kepeduliannya. Nah, yang kedua alasannya, alasan kalau tadi normatif, kalau ini faktual, ya, yaitu fakta lapangan, kebutuhan lapangan. Wal akharu kasratu wuqu'iha. Alasan kedua adalah karena banyaknya kejadian 10 adab ini. 10 adab ini kejadian terus, banyak di mana-mana, kapan, di mana, dan kapan saja, di mana saja. Wastimaliha urfan, dan banyak penggunaannya urfan, secara urf. Nah, ini penting, urfan secara kepatutan masyarakat. Urf itu maknanya kepatutan masyarakat. Secara kepatutan masyarakat. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi soal urf. Fa inna minal jari bainan nas ittiba'u hadhil adabi. Fa inna minal jari, karena termasuk yang berlaku, yang berjalan bainan nasi, di tengah-tengah manusia, adalah ittiba'u hadhil adab, mengikuti 10 adab ini. 10 adab yang dalam agama Islam ini, itu yang diikuti di tengah masyarakat. Likasrati rawaji ma yata'allaqu biha. Likasrati, karena banyaknya rawaji, laris. Rawaj itu laris. Roja yaruju, rawajan, ya. Roja yaruj, dia laris, laku dengan laris, itu roja yaruj. Wah, rawaji ma yata'allaqu biha, dan larisnya apa yang berkaitan dengan 10 ini. 10 ini banyak terjadi, dan yang terkait dengan 10 ini juga banyak terjadi dan berlaku. Minal ahwali, ya, yang terkait dengan 10 ini, minal ahwal, dari berbagai macam kondisi, fi yaumi ahadihim wa lailatihi, di hari salah seorang mereka atau di malam harinya. Mau siang hari, mau malam hari, ke-10 adab ini selalu ada, selalu dipakai, ya. Baik. Baik, sekarang kita memahami kata adab, pengertian adab yang disampaikan oleh oleh Syekh Shalih Utsaimin dulu. Al-adabu jam'u adabin wa huwa ma humida syar'an au urfan. Ya, al-adab adalah jamak dari adab. Adab adalah ma humida syar'an wa urfan au urfan. Adab adalah apa, ma humida, apa yang terpuji, syar'an secara dasar hukum agama Islam, au urfan atau secara uruf kepatutan masyarakat. Secara kepatutan masyarakat. Nah, kalau yang sering saya sampaikan, dan di sini di majelis ini pernah saya sampaikan, karena adab ini, pengertian adab itu yang banyak dikutip ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan Imam Ibnul Qayyim, ya. Nah, tetapi saya sudah menyimpulkan dengan ucapan saya sendiri kata-kata adab itu. Saya pernah sampaikan di sini pula bahwa adab adalah al-jamalu war-ruqiyyu fil qawli wal fi'li. Itulah adab. Adab adalah al-jamalu war-ruqiyyu fil qawli wal fi'li. Al-jamal, keindahan, war-ruqi, dan keluhuran, indah dan luhur.
keindahan dan keluhuran fil qauli dalam ucapan, wal fi'li dan dalam perbuatan. Jadi Bapak Ibu, kalau ucapan kita itu indah, sopan, lembut, luhur, baik itu redaksinya, intonasinya, isinya, oh berarti kita beradab secara tutur kata. Dan itu artinya kenapa ada ucapan itu kok indah? Ucapan itu indah karena sudah ditata. Ucapan yang ditata itu mesti indah, sama dengan rumah ditata, ruang ditata, ya buku ditata, lemari ditata, bupet ditata, ya pasti indah. Taman ditata, ya pasti indah. Kota ditata. Nah, adab itu ada unsur di situ. Kenapa kok keindahan? Karena sudah ditata sebelumnya, bukan asal ngomong, nah, gitu ya. Bahkan sudah belajar sebelumnya, belajar dengan bahasa yang halus, masing-masing sesuai dengan makom yang kita ajak bicara. Cara menyapa, sapaan, gelarnya apa, kebiasaannya apa, dan seterusnya lah ya. Itu dipelajari, lalu dilatih, tertata, sehingga kemudian menjadi akhlak. Tidak perlu mikir, akhlaknya memang begitu, akhlaknya lembut, ucapannya serba tertata. Kepada orang tua ditata, mertua ditata, kepada teman aja ditata, apalagi kepada orang tua dan atasan, guru. Nah, itulah namanya adab. Dia beradab, omongannya Masya Allah beradab. Namanya memenuhi unsur adalah indah dan luhur. Indah ya redaksinya, bahasa yang dipakai itu bahasa yang sopan, bahasa standar, bahasa yang halus gitu. Bukan bahasa pasaran, bukan bahasa embongan kan gitu ya. Nggih sama dengan lek Jawa kan napa misalkan. Ya, misalkan mempersilakan dahar, monggo dipun dahar. Kan itu ya, monggo dipun dahar. Dipun unjuk, dipun nikmati. Warung ana maneh sing rodok-rodok tengah, monggo dipun tedha. Sing biasa nang kanca, ayo dimaem. Ayo dimakan. Lek bahasa ambek guyon barang, guyon ambek kancane, ayo diceglak yo. Diceglak apaan nih diceglak? Jadi kan kasar ngoten. Jadi nah, karena maklum sesama teman misalkan guyon. Tapi kalau kepada yang kan harus resmi, kepada yang lebih atasnya itu ditata. Itu namanya orang, itu contoh orang itu beradab tutur katanya. Dan luhur isinya luhur. Bukannya ditata kalimatnya, isinya pun sudah berisi dan tertata sehingga luhur, bisa tinggi. Semakin ngomong semakin kelihatan keluhurannya gitu. Itu ketika orang sudah beradab dan memiliki peradaban. Begitu pula tingkah lakunya, tingkah laku, cara bertamu bagaimana, ya, cara bekerja bagaimana, cara membantu bagaimana. Semua kan ada tata aturan, cara bertanya bagaimana, cara menjawab bagaimana. Ada tata aturannya, tindakan-tindakannya. Beradab. Ya, cara mengajar, memberi nasihat, mengingatkan. Semua dia perilakunya mengikuti perilaku yang indah dan luhur. Semua yang indah, semua yang luhur itulah adab. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Lah indah dan luhur menurut siapa? Tinggal ditambahkan aja kalau mau lebih jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ditambahkan di ucapan saya tadi, al jamalu warruqiyyu fil qauli wal fi'li syar'an wa urfan. Udah lengkap itu. Ulangi lagi, kalau mau ditulis ya. Al jamalu warruqiyyu, al jamalu
alif lam jim mim alif lam al jamal. Ar-ruqi war-ruqi wau alif lam ra qaf ya war-ruqi al jamal war-ruqi. Fil qawli fi fa ya al qawli wal fi'li ditambahkan syar'an wa urfan. Syar'an wa urfan. Udah itu definisi adab menurut saya yang saya simpulkan dari penjelasan para ulama. Ya masing-masing ulama punya ungkapan dan saya lebih cenderung ya setelah mempelajari itu saya sederhanakan menjadi yang demikian. Al jamal waruqi fil qawli wal fi'li tambahi lagi syar'an wa urfan. Baik. Jadi keindahan dan keluhuran dalam ucapan dan perbuatan berdasarkan atau menurut atau secara agama dan urfan. Urfan di situ kearifan atau adat istiadat. Nah, gitu kan? Adat istiadat anunya kalau kita terjemah kepatutan masyarakat. Secara kepatutan masyarakat. Ini penting. Dari sini perhatikan halaman 8. Kita lanjut. Fal mahmudatu asyariyatu wal urfiyatu. Nah, al mahmudat itu yang terpuji itu adalah yang indah dan yang luhur. Kenapa terpuji? Karena keindahannya, karena keluhurannya, makanya terpuji. Tidak mungkin kalau jelek kok dipuji. Tidak mungkin kalau rendah kok dipuji. Dipuji itu terpuji karena keindahan dan keluhurannya. Ya, karena keindahan dan keluhurannya. Itulah yang menjadikan sesuatu itu terpuji. Nah, sesuatu yang terpuji, asyariyatu yang bersifat syariat, wal urfiyatu yang bersifat kepatutan masyarakat, yusamma tusamma adaban, disebut dengan istilah adab. Disebut dengan istilah adab. Ya. Baik. Kalau kita makan tangan kanan, terpuji apa tidak? Terpuji. Karena itu adalah benar, indah, luhur dibanding dengan makan dengan tangan kiri, apalagi dibanding dengan kaki. Bagi orang normal yang punya tangan dan kaki. Bagi yang tidak normal, tidak punya dua tangan, tahu punyanya dua kaki, makan pun pakai kaki, itu hukum khusus. Hukum khusus. Pengecualian, ya. Jadi kalau kita makan tangan kanan, minum tangan kanan, adab terpuji. Terus kalau kita makan yang halal saja, yang haram tidak mau, minum haram tidak mau, itu adalah terpuji secara syar'i. Ya, secara syar'i. Karena sudah diatur di dalam syariat. Nah, kalau secara urfi, misalkan secara urfi, kalau di sebuah masyarakat sudah dihidangkan makanan di depan tamu, tapi tertutup semua. Ya, tertutup. Secara syarak namanya sudah dihidangkan, ya boleh-boleh saja kita ngambil sebelum dipersilahkan. Tapi secara urf, kepatutan masyarakat menunggu sampai dipersilahkan. Ya, sampai dipersilahkan. Suruh buka, ya kita buka. Atau dibuka baru dipersilahkan. Itu berarti sudah patut menurut masyarakat, sudah indah dan luhur menurut masyarakat. Seperti itu, ya. Nah, kalau tidak patut, maka tidak luhur dan tidak indah, berarti tidak terpuji. Ya, dia bertamu,
disuguhi, belum dipersilahkan sudah diambil, ada yang dimakan, ada yang dimasukkan saku, misalkan ya. Nah, itu kan nggak patut bagi masyarakat, apalagi ada CCTV-nya. Contohnya seperti itu. Nah, ini adab. Semua adab ini yang perlu diketahui, ini penting. Semua yang namanya adab, artinya semua yang terpuji, artinya semua yang indah dan luhur ini, baik menurut agama dan kepatutan masyarakat, itu namanya adab. Berarti semua adab adalah baik. Jadi tidak perlu kita katakan kita harus beradab yang baik. Oh, tidak perlu. Karena kata baik itu sudah inherent, sudah include di dalam kata adab. Setiap adab pasti baik. Ya. Kalaupun disebutkan sifatnya adab yang baik, itu bukan pembatasan. Sama dengan kata Islam. Ayo kita mengikuti Islam yang benar. Islam agama yang benar. Ya, Islam memang agama yang benar. Tapi ketika dimunculkan, ya itu untuk makna penekanan. Ada taukid, ya, ada takkid, yaitu ada pengukuhan, penekanan. Kalaupun tidak disebutkan begitu, ya sudah benar. Adab itu baik semua. Jadi tidak ada adab yang jelek. Tidak ada adab yang jelek. Semua adab itu baik. Kecuali kalau adabnya adab orang itu jelek. Nah, itu baru, ya, artinya perilaku orang itu. Tapi kalau adab itu pasti baik. Adab pasti baik. Makanya hakikatuha, lanjut, khisalul khairi, hakikat daripada adab adalah khisalul khair, yaitu khisalul khair, perkara-perkara yang baik. Makanya di antara ulama mengatakan, termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ijtima'u khisalul khair, berkumpulnya perilaku-perilaku yang baik, perkara yang baik dalam diri hamba, itulah adab. Adab. Dan adab yang banyak itu harus terkumpul dalam diri kita. Ya. Taib. Kemudian kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, istiqmalu ma yuhmad qaulan wa fi'lan, menggunakan yang terpuji dalam ucapan dan perbuatan. Kan begitu, ya. Taib. Wa yusamma al-mutahalli biha mu'addaban wa yusafu bi annahu dzu adabin. Wa yusamma, dan disebut al-mutahalli biha, orang yang berhias dengan adab ini, dengan kata mu'addab. Dia mu'addab atau muta'addib, seperti yang kita pakai di pondok kita, Ma'had al-Muta'addib wal Mutafawwiq, yaitu beradab dan berprestasi. Al-Muta'addib sama dengan mu'addab. Mu'addab itu orang yang sudah dapat pelajaran adab, sudah diajari adab. Guru yang mengajari namanya mu'addib, murid yang diajari mu'addab. Murid sudah diajari terus menjalankan, namanya muta'addib. Jadi dia sudah beradab, ya, dia sudah beradab. Orang yang sudah tertata ucapan dan perbuatannya. Makanya termasuk semangat sholat berjamaah bagi laki-laki itu adab. Semangat membantu orang itu adab. Semangat untuk azan yaitu adab. Semangat baca Quran, belajar Quran, semangat, itu adab semua itu adab. Baik. Nah, tinggal nanti adab kan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama ini, kepada Quran, kepada manusia, kepada muslim, kepada kafir, kepada hewan dan seterusnya. Wa yusabi anau dzu adabin, dan disebut juga dzu adab, orang yang punya adab. Baik. Kita lanjut. Wa wajhu na'tihi bidzalik, alasan
orang itu disebut dzu adab atau mu'addab atau muta'addib, ya. Dengan hal itu ijtima'u al-khairi fih, berkumpulnya kebajikan dalam diri orang itu. Orang yang sudah ucapan perbuatannya luhur dan indah, itu sudah di dalamnya terkumpul kebaikan-kebaikan, terkumpul kebaikan-kebaikan. Nah, maka disebut dengan mu'addab dan dzu adab. Kalau kebaikannya masih jarang-jarang, kadang-kadang dok nyengen deng-dengak jari wong Jawa, sebagian Jawa, ya. Dok nyengen arang-arang kadang-kadang. Mbok lek pas sadar ngono ya apik. Lek enggak pas sadar iku beling. Jadi yang sudah beradab itu artinya memang sudah bagus, sudah terkumpul kebaikan dalam dirinya. Sudah berbuat baik itu tidak perlu mikir, apalagi disuruh. Sudah menjadi perilaku dan karakternya. Nah, baru kalau kata karakter itu harus ditambahi baik atau buruk. Ya. Karakter. Karena karakter kan watak, dia berkarakter. Itu artinya dia berwatak. Dia berkarakter baik, dia berwatak baik. Dia berkarakter buruk, dia berwatak buruk, gitu. Ya. Jadi kalau berkarakter begitu saja itu masih tidak jelas. Tapi kalau beradab jelas, sejelas-jelasnya. Begitu ya. Maka istilah beradab tentu lebih baik. Itu utama, lebih baik. Itu istilah syar'i. Kalau daripada kata berkarakter. Baik. Dzakarahu Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin. Disebutkan demikian oleh Ibnu Qayyim dalam Madarij As-Salikin tentang ijtima'u khisalil khairi, ya. Baik. Oh, ternyata enggak sampai adab salam kita ini, ya. Wal aslu al-wathiqu alladzi tubna 'alil adabu amron. Nah, ini penting. Al-aslul wathiq. Al-aslu itu pondasi atau fundamen atau dasar. Al-wathiq yang kuat, yang kokoh. Dasar yang kokoh alladzi tubna 'alaihil adabu, yang digunakan untuk membangun adab di atasnya. Amroni, ada dua perkara. Jadi pondasinya adab itu ada dua. Pondasinya adab ada dua. Ahaduhuma, pertama adalah al-ahkamu syar'iyyatu, hukum-hukum syar'i. Yang kedua adalah al-a'raf al-mar'iyyatu. Jadi perkara pertama al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan ada yang harus dilakukan, wajib, mandub. Ada yang harus dijauhi, al-mahdzur yaitu haram dan makruh. Ada yang menjadi pilihan yaitu al-mubah. Ada yang termasuk hukum syar'i sebagai tanda saja, sebagai tanda sah tidaknya, terlaksana tidaknya. Ada istilah sah, sahih. Ini sholatnya sah, akad nikahnya sah. Kata-kata sah itu termasuk hukum syar'i. Kemudian ini batal, akad jual belinya batal, akad sewa menyewanya batal, akad investasinya mudharabahnya batal. Nah, kata-kata sah, batal itu juga hukum syar'i. Terus ini menjadi syarat, syaratnya harus begini, syarat itu hukum syar'i. Wah, ini tidak bisa, ini menjadi penghalang, ini dihalangi oleh ini, penghalang hukum syar'i. Ya, begitu. Itu bagian daripada istilah hukum syar'i.
Baik. Dan lainnya itu nanti dibahas dalam ilmu usul fikih, itu ahkamul wadaiyah. Kalau yang 5 tadi, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu ahkam taklifiyah. Kalau yang sah, batil, syarat, penghalang, itu masuk ke dalam ahkam wadaiyah. Ada 5 sampai 10 hukum. Baik. Jadi itu yang menjadi dasar pijakan, ucapan dan perilaku kita. Ya, harus mengacu kepada hukum syar'i. Hukum syar'i mesti sumbernya, dalilnya qala Allah qala Rasul, ditambah ijma sahabat, ditambah dengan qiyas ala ma taqaddam. Sekarang sumber kedua, ini penting nih. Yang kedua adalah al-a'raful mar'iyah, kebiasaan-kebiasaan yang diperhatikan, ya, kepatutan-kepatutan yang diperhitungkan, kepatutan yang diperhitungkan. Sumbernya ya kepatutan masyarakat. Sumbernya adalah kepatutan masyarakat. Tentu dengan ketentuan, dengan syarat, selagi kepatutan masyarakat ini tidak bertentangan langsung dengan hukum syar'i. Tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Ya. Karena tidak bertentangan, artinya ya syariat tidak melarang itu boleh-boleh saja diatur ini itu caranya oleh masyarakat. Ya monggo, nggak masalah. Apa yang disepakati masyarakat dan itu tidak bertentangan Quran Sunnah, boleh dan tetap diperhatikan. Sehingga dari sini muncul namanya di Jawa, orang tua kita kalau mengajari kita adab sejak kecil itu ada istilah gailo. Nah, ini penting biar tahu asal usulnya. Kata-kata gailo, ojo ngene le, gailo. Itu asalnya gailo itu Bapak Ibu dari kata tidak elok, ghairu jamil. Ini enggak baik. La khaira, la jamala, enggak indah, enggak baik. Enggak patut, ya. Tidak ilah itu nggak patut. Nggak patut itu bisa sumbernya adat, bisa sumbernya kepatutan masyarakat. Dari situ maka termasuk kesalahan bagi sebagian pelajar yang masih baru ketika diterangkan tentang pentingnya dalil syar'i kembali kepada Quran Sunnah, akhirnya semua diukur dengan Quran Sunnah saja, tanpa ada ukuran lain yang diakui juga oleh Quran Sunnah. Sehingga ketika ibu mengatakan, kamu jangan begitu, nggak ilok, dia mungkin ada orang menentang, dalilnya apa bu, kok nggak ilok barang, apa sih nggak ilok, nah, ya. Padahal itu muncul dari ketidaktahuannya. Kalau bilang misalkan nggak ilok, itu nggak elok itu nggak indah, nggak baik gitu. Dalil nggak perlu selalu dalil, maksudmu qala Allah qala Rasul, nggak selalu ada, nggak harus selalu ada. Itu bisa diambil dari kepatutan masyarakat. Masyarakat itu bisa dari mulai masyarakat sahabat, masyarakat tabi'in, masyarakat para kiai, masyarakat kaum santri, masyarakat orang yang soleh, masyarakat ya kan begitu ya, orang Islam yang mengerti gitu. Bukan sekedar masyarakat, tentunya masyarakat yang baik. Maka kalau istilah gak elok, gak ilok yang asalnya dari gak elok, ya tidak indah, tidak baik, tidak seyogjanya, itu nggak perlu ditanya dalil. Misalkan contoh, kita nerima tamu duduk di kursi, tiba-tiba anak kita naik ke tangga ke apa di atas kita lah, lebih tinggi duduknya dari kita, turun kamu, nggak ilok, tuwek nisor,
cangkruan gitu dukur. Misalkan gitu ya. Jangan sampai tanya dalile nopo. Dalile nopo. Dalile apa? Lah itu berarti nggak paham, ya, belum paham tentang wilayah adab. Jadi adab ini kembali ke hukum syar'i iya, atau juga hukum a'raf al-mar'iyah, kepatutan masyarakat yang diperhitungkan yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama. Kayak tadi itu, misalkan anak cangkruk di atas, terus kita larang, itu nggak bertentangan dengan agama. Tapi kalau lain, misalkan anak mesti harus sungkem sujud, sujud di telapak kaki orang tua, nah kayak begitu nggak perlu. Walaupun masyarakat tertentu memandang itu adalah patut, nah mungkin kita lebih menghindari yang begitu. Cukup dengan mencium tangan orang tua, tidak perlu sujud mencium kaki yang di bawah, ya, tidak perlu seperti itu. Nah, a'raf mar'iyah. Kemudian juga di sini sebelum ya kita sampaikan bahwa dari sini ada muncul namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu yang makna-makna yang baik diambil dari masyarakat setempat. Tapi orang kadang nggak paham. Sekali lagi saya ingatkan, ya, kearifan kan dari bahasa Arab, arif, ma'ruf, arif, a'raf, urf, gitu kan. Di situ semuanya itu patut, baik menurut agama. Ya, menurut pandangan agama, menurut masyarakat yang beragama, masyarakat muslim yang paham Islam, gitu kan. Nah, kalau perbuatan itu syirik, misalkan ada sesajen ke patung, ke berhala, ke jin, penunggu gunung, penunggu sendang, penunggu gua, penunggu gerumbul, penunggu laut selatan, laut utara misalnya, ya, takorub kepadanya dengan sesajen, dengan sembelihan atau bukan sembelihan, itu bukan kearifan lokal. Salah kalau dimaknai kearifan lokal. Kalau sesuatu itu adalah jahiliyah, itu kejahiliaan lokal. Kalau itu syirik, ya syirik lokal. Kalau adu ayam, misalkan adu ayam sudah menjadi hobi dan mata pencarian masyarakat sak kampung, ya itu bukan kearifan lokal, itu namanya kemaksiatan lokal, gitu ya. Jadi seperti itu kemaksiatan atau kemungkaran atau kejahiliaan, bukan kearifan. Terus mabuk-mabuk, kalau punya gawe mesti harus melekan, tapi dengan cara mabuk-mabuk sampai pagi, itu juga bukan kearifan. Sehingga yang tuan rumah harus menyediakan araknya, toaknya misalnya, ya, tuaknya, nggak boleh itu bukan kearifan lokal, gitu. Jadi tetap a'raf mar'iyah itu terbatas, ada tempatnya, ada wilayahnya, terbatas, selagi tidak bertentangan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini penting sekali memahamkan kepada diri kita, kemudian kepada anak-anak kita tentang akhlak dan adab, itu penting. Baik, sebelum ini bagian akhir, jadi kita nggak sampai adab salam, ya, kita tuntaskan mukadimah ini. Wa naz'u min hadainil mawridaini huwa asfal mawarid fi ta'yinil adab. Jadi mengambil dari dua sumber masdaraini, dua sumber Quran, dari dua sumber ahkam syar'iyyah dan al-a'raf al-mar'iyah. Ini adalah asfal mawarid, itu adalah sumber terbersih, terbening fi ta'yinil adab, di dalam menentukan adab. Wa bayani ma yata'allaqu biha, dan yang berhubungan dengannya. Makanya soal contoh a'raf lokal itu, ya, antara mencium tangan dan mencium kening. Ada masyarakat untuk menghormati orang tuanya mencium kening orang tua. Ada masyarakat yang menghormati orang tuanya itu mencium tangan. Itu yang ma'ruf lah, ya, bukan yang mencium kaki yang sujud tadi, bukan. Maka dua itu cukup, milih salah satunya. Kita masyarakat mana? Kalau Indonesia ini mencium tangan. Kalau di Timur Tengah rata-rata mencium kening. Ketemu ulama dicium keningnya. Kadang kalau terlalu jauh, ya, untuk menciumnya megang kepalanya dulu kan, ya. Megang kepalanya lalu dicium, gitu ya.
Nah kalau di sini yang tidak mengenal itu, mengenal mencium tangan, tiba-tiba ketemu kiai apa langsung kepalanya dipegang lo itu iso golek perkara kan itu ya. Bagi pengawalnya dianggap itu nggak ma'ruf gitu. Kamu kurang ajar lo, apa? Masa mas lah, karena bukan ma'ruf. Ma'ruf cukup mencium tangannya. Baik. Itu contoh. Jadi jangan diingkari. Kalau yang lain baru, karena itu pilihan kepatutan masyarakat, tidak bertentangan dengan agama. Yang bertentangan kan kayak sujud, itu bertentangan. Tidak boleh memang sujud kepada siapapun. Alasan walaupun untuk menghormat, walaupun orang tua berhak ya dihormati, tetapi tidak boleh itu. Sebagaimana sabda Nabi, kalau aku boleh menyuruh seseorang menyembah bersujud pada seseorang, niscaya sudah aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, lau amuru ahadan ayasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha atau li ba'liha. Baik, kemudian wahuma sabiqani, kedua sumber ini sabiqani adalah mendahului lima akabba alaihin nasu, daripada apa yang dikerumuni oleh manusia. Akab kan nungkepi itu saking girangnya ada barang. Kalau ada barang ya nggak cukup dipegang, langsung kita menjatuhkan diri, kita rangkul gitu ya, itu akabah namanya. Jadi akabah alainas, dengan apa yang dipegangi oleh manusia, dikerumuni manusia, bi akharatin mimastahsanuh, dari sumber lain, hal lain yang mereka anggap baik, minta alif ahli syarqi awil gharbi, dari tulisan-tulisan ahli filsafat timur atau barat, min ghairil muslimin, dari yang beragama non-Islam, wasamauhu, lalu mereka sebut sebagai protokolan, sebagai protokol. Ini protokol, ini tata acara, aturannya kayak begini gitu. Au etikian ya, atau etika, kita ya etikat ya, atau etika sebenarnya, atau etika misalnya. Kemudian au ghairi dzalik, atau yang lainnya minal asma'il lati ja'aluha lahu, atau yang mereka sebut. Nah kalau ya terus yang mereka jadikan untuknya. Fa inna ma yujadu fi dalail syar'iyyah, karena apa yang terdapat di dalam dalil syar'i wal a'raf al mar'iyah, dan yang ada di dalam kepatutan masyarakat yang perlu diindahkan. Mar'iyah itu yang diindahkan ya, kepatutan yang diindahkan. Diindahkan itu dipedulikan, diperhatikan ya. Allati nasya'at 'alaiha hadhil ummatul islamiyah, yang umat Islam ini tumbuh berkembang di atasnya. Arfa'u itu lebih tinggi, lebih luhur, wa a'la lebih tinggi, mimma dari apa yujadu yang terdapat fi ghairiha, di selain di selain dalail syar'iyyah dan a'raf mar'iyah. Fa haqiqun bil mutahallina bil ilmi, maka sangat wajib, sangat harus bagi orang-orang yang menghiasi diri dengan ilmu, ayatahaqqaqu, untuk mengejawantahkannya, merealisasikannya, mewujudkannya, fi babil adabi, di dalam bab adab, bi amra ini, dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayyakuna mauriduhum, hendaklah sumber mereka fi ma'rifatil adab, di dalam mengetahui adab, huwa syar'ul qawim, yaitu syariat yang lurus, wal uful mustaqim, dan kepatutan yang lurus pula. Fa fihi, maka di dalamnya huniyatun, ada kecukupan, amma siwahuma, dari selainnya, tidak perlu yang lain. Contoh misalkan sekarang muncul yang namanya standing party. Orang ketika punya acara, punya gawe, nyewa sound system, nyewa penyanyi, kemudian prasmanan tanpa kursi. Nah, misalkan ya, pokoknya tanpa kursi, orang makan sambil berdiri, itu dari mana? Bukan dari dalail syariah, ahkam syariah, bukan dari a'raf mar'iyah, itu dari gharab, itu dari barat. Itu tidak patut ditiru ya. Nah begitu.
mendingan nyewa kursi daripada nyewa organ tunggal dan sebagainya, macam-macam dari hiburan yang di depan itu. Kita menghormati orang dengan duduk makan enak daripada berdiri gitu. Nah, ketika tidak belajar adab, orang kaya, muslim kaya pun bisa terjebak ke dalam al-a'raf al-munkar. Nah, itu namanya a'raf al-munkar, al-a'raf al-jahiliyah, uruf-uruf yang sudah tidak patut, ya, tidak patut dalam pandangan agama Islam dan orang Islam, agama Islam dan orang Islam. Jadi dalail syariah itu agama Islam, a'raf mar'iyah itu menurut orang Islam yang mengerti. Makanya para sahabat, para ulama gitu kan. Kalau kita lihat kitab-kitab adab para santri, banyak berasal dari a'raf. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, contoh Imam Syafi'i, di hadapan gurunya mau buka kitab itu pelan-pelan membuka lembar, tidak mau gurunya mendengar suara srek dari suara kertas. Itu dia sendiri merasa nggak sopan, mengganggu guru. Jadi bukanya pelan-pelan sekali. Itu kan adab mar'iyah oleh umat Islam zaman dulu yang mengamalkan agama ini gitu. Nah, termasuk seperti itu. Barakallahu fikum, kiranya cukup untuk kajian saat ini karena sudah lebih waktunya ya. Dan insya Allah nanti tentang adab salam. Adab pertama yaitu adab salam, dan dilanjut dengan adab yang kedua. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Saya pikir pengajian yang sangat penting, ilmu yang sangat penting. Nah, sampun? Tidak ada? Kalau ada monggo, kalau ingin ditanyakan. Suka? Sungkem lah, ya tergantung dari bentuknya gimana. Kalau bentuknya melanggar tidak boleh. Kalau tidak melanggar ya tidak apa-apa. Ya. Jadi kembali ke bentuknya tadi seperti apa? Sujud, ya. Terus kalau sampai sujud ke kaki ya nggak perlu. Kalau kita sebagai orang tua, anak pun harus kita duduk di kursi yang tinggi, anak di lantai, kemudian ngambung dengkul misalkan. Bagi kami orang tua ya nggak perlu. Dulu orang tua kami juga orang Jawa ya nggak begitu, nggak ngajari begitu, nggak perlu, nggak sampai. Cukup diambung tangannya, duduk sopan, bicara sopan, ya itu cukup, gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya menurut agama dan menurut para ulama yang ahli agama itu kok tidak perlu, ya tidak perlu. Mungkin sebagian orang awam melakukan, tapi kiai-kiai, ulama-ulama nggak melakukan, ya sudah ndak. Berarti memang itu kepatutan menurut orang awam atau orang tertentu, tapi tidak menurut ulama. Dari situ kemudian ada istilah sunnatul awam. Nah itu kayak begitu Bu, termasuk sunnatul awam. Sunnatul awam ya tadi itu kepatutan orang awam, kebiasaan orang awam. Tapi kalau ulama tidak melakukan, ya sudah tidak berarti. Jadi kita batasi saja yang menurut dalil syar'i Quran Sunnah atau menurut kepatutan orang-orang Muslim yang bagus, yaitu para ulama, orang-orang soleh yang faham agama. Nah itu yang kita jadikan sebagai dasar. Nah, barakallahu fikum. Sampun? Baik, semoga jadi manfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan akan datang. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.